Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Labiu Firdausi Kurniawan. Saya dari Fakultas Usuluddin Prodi Sejarah Peradaban Islam. NIM saya 241040400052. Sebelumnya saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Politik yang dibimbing oleh dosen Mawardi Purbosanjoyo MPDI. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah ilmu politik tentang materi bentuk negara. Sebelumnya yang belum tahu apa itu bentuk negara, saya akan menjelaskan tentang dasarnya saja, yaitu bentuk negara. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauannya secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat dari secara keseluruhan tanpa melihat isinya atau genzit, dan sedangkan secara yuridis jika negara atau peninjaunya hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Bentuk negara sendiri dapat diartikan sebagai susunan negara yang menyangkut perorganisasian kekuasaan negara secara vertikal. Dan setelah itu di sini saya akan memfokuskan tentang masalah topik yang saya akan bahas di materi ini, yaitu bagaimana kekuasaan itu dijalankan di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi bentuk negara di sini dibahas menurut susunan kekuasaan, dan sebab itu bentuk negara dibatasi dua bentuk negara yang lazim dalam literal, yaitu yang pertama negara kesatuan dan yang kedua negara serikat. Nah, di situ saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa sih negara kesatuan itu. Dan negara kesatuan adalah dalam kedaulatan negara yang bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah administratifnya hanya di bawahnya, hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat sendiri untuk didelegasikan. Contohnya yang memakai sistem ini yaitu negara Spanyol dan negara kita sendiri yaitu negara Indonesia. Dan yang kedua, penjelasan tentang negara serikat atau bisa disebut negara federal. Negara serikat adalah kedaulatannya berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatannya tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contohnya yang menerapkan sistem ini yaitu negara Amerika Serikat, Jerman, dan India. Dan negara serikat sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu ada 4 ciri-ciri, yaitu memiliki lebih dari satu konstitusi, yang kedua lebih dari satu kabinet, dan yang ketiga lebih dari satu lembaga perwakilan, dan yang keempat mempunyai lebih dari satu kepala negara. Dan selanjutnya yang saya akan jelaskan dari bentuk negara yaitu bentuk pemerintahannya. Negara dapat dibedakan dengan beberapa jenis, yaitu oligarki, monarki, dan yang terakhir republik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Apa sih oligarki itu? Oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang saja yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Contohnya yang memakai sistem ini yaitu negara komunis. Dan selanjutnya monarki. Monarki, apa sih monarki itu? Monarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau ratu atau kaisar. Dan sistem pemerintahan ini berlangsung sangat lama
dan selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan. Contohnya yang menerapkan sistem ini yaitu negara Swedia dan Rusia, dan ini hanya berlangsung pada abad Romawi kuno. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu penjelasan tentang republik. Republik wilayah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Contohnya negara yang menganut sistem ini yaitu Albania, Jerman, Kroasia, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Setelah itu, kesimpulan tentang semuanya dari bentuk negara, dari buku-buku yang saya baca, yaitu ada satu buku Bentuk Negara dan Pemerintahan RI tahun 2010 karya Nur L. Ibrahim. Yang ia simpulkan yaitu jika kita bicara mengenai bentuk negara, maka tengah membicarakan bagaimana sifat atau hubungan antara kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah. Hubungan itu disebut hubungan vertikal, artinya pusat yang diasumsikan berada di atas daerah. Dan jika kita berbicara mengenai bentuk pemerintahannya, maka tengah berbicara mengenai kekuasaan dalam arti horizontal, khususnya seputar hubungan antara legislatif dan eksekutif. Seperti itu kesimpulan dari buku karya Nur L. Ibrahim. Nah, selanjutnya yang saya simpulkan dari semua materi saya yang saya ketahui tentang bentuk negara, yaitu bentuk negara yang terpenting yang banyak dianut oleh negara-negara lain atau negara yang ada di dunia adalah satu, yaitu hanya negara persatuan atau unitarisme, dan negara serikat atau bisa disebut negara federal. Di samping dua bentuk itu, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan republik. Dan monarki sendiri dibagi 3 bagian, yaitu monarki absolut, dan yang kedua monarki konstitusional, dan yang ketiga parlementer. Nah, selanjutnya dalam teori ilmu negara, pengertian tentang teori bentuk negara sejak dulu kala hanya dibagi menjadi 2, yaitu monarki dan republik. Nah, yang pertama, jika seorang negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, maka bentuk negaranya disebut monarki dan kepala negaranya raja atau ratu. Nah, ini yang hanya berjalan saat pada zaman Romawi, seperti itu. Dan jika kepala negaranya dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk negaranya disebut republik dan kepala negaranya adalah presiden. Nah, baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi bentuk negara. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.